Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kalian harus tonton film yang sangat berkualitas ini. Judulnya Sakti Tirumagan yang dibintangi Vijay Antony. Film tahun 2025 ini sangat inspiratif, seru, dan juga menghibur. Oh iya, Mimin sapa dulu para penonton tercinta, di antaranya Email di Tanjung Balai, Albaro di NTT, Jajang Gozali di Jambi, Didit Sugiarto di Jombang, Rashid Saputra di Kudus, Sahdan di Sambas, Arif Setiawan di Peloso Jombang, kemudian akun Prayoga Musaf, Anggur Ramadhani, Irfal Sardi, Ahul, Mas Rizky, dan semuanya dimanapun berada. Selamat menonton ya! Cerita dimulai tahun 1989. Seorang janda telah bundir di daerah Mayiladuturai, Tamil Nadu. Janda itu meninggalkan anaknya yang masih bayi. Inspektur polisi Kalia Perumal yang menangani kasus tersebut mengetahui bahwa korban telah diperkaos dan digantung. Tapi seorang pialang politik ternama, Abhyankar Swamy, meminta Inspektur Perumal untuk mengubahnya menjadi kasus bundir. Sebagai imbalan, Perumal dijanjikan naik jabatan. Perumal setuju dengan tawaran menggiurkan itu. Bayi korban dibuang ke tempat sampah untuk memuluskan rencana. Bayi tak berdosa itu menjadi korban keserakahan. Pada tahun 2025, pusat keserakahan tumbuh subur di kantor Sekretariat Negara. Korupsi dan suap terjadi setiap hari. Semua urusan hanya bisa selesai dengan amplop atau uang pelicin. Seorang pria dari desa Selvam diusir dari kantor sekretariat oleh Nagendran yang merupakan saudara ipar sekaligus sekretaris pribadi Menteri Agama. Nagendran menolak mengembalikan uang 40 lak yang sempat diambil dari Selvam. Sikap Nagendran membuat Selvam merasa telah dibodohi. Padahal Nagendran sendiri yang awalnya menawarkan diri untuk membantu pemindahan tugas menantu Selvam dengan imbalan 40 lak. Kenyataannya uang pelicin itu sia-sia. Selvam tidak berdaya dan hanya bisa menangis di warung kopi. Pemilik warung menyarankan Selvam untuk meminta bantuan seseorang bernama Kitu yang menjadi broker di kantor sekretariat selama bertahun-tahun. Saat ini, Kitu sedang menyelesaikan urusan para pejabat dan pengusaha di sebuah hotel berbintang. Kitu selalu mampu menyelesaikan urusan apapun dan siapapun. Selvam dan temannya pergi ke tempat Kitu. Di sana banyak orang dari berbagai kalangan yang datang untuk meminta bantuan Kitu. Selvam menjelaskan masalahnya kepada asisten Kitu, Maran. Kebetulan Kitu baru kembali dari hotel sehingga bisa langsung mendengar keluhan Selvam. Setelah mendengar cerita Selvam, Kitu bersedia membantu untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan. Kitu meminta bagian 25% setelah uang kembali. Tarif yang dikenakan Kitu memang cukup mahal. Maklum saja, dia sangat sibuk. Banyak pelanggan yang harus dilayani, mulai dari urusan pernikahan, investasi, dan lain-lain. Isi otak Kitu penuh dengan masalah orang lain. Hebatnya, dia bisa mengurus semua itu dalam waktu bersamaan berkat HP. Kitu sangat cerdas memanipulasi semua orang, baik itu pendeta, pejabat negara, orang kaya, apalagi sekedar rakyat jelata. Isu uang 40 lak yang diambil Nagendran dari Selvam dibuat bocor ke telinga para pejabat. Orang dekat CM, Padmanabhan, mendengar isu murahan itu. CM juga mengetahui dari istrinya. Gara-gara uang pelicin 40 lak, Menteri Agama Velayudhavani yang tidak tahu apa-apa terkena dampak. CM tidak suka citra pemerintahannya buruk. Menteri Velayudhavani dipecat dari jabatannya. Velayudhavani sangat marah kepada Nagendran yang telah mengambil uang. Nagendran bergegas menemui Selvam untuk mengembalikan uang. Nagendran memohon maaf kepada Selvam. Begitulah hebatnya seorang Kitu.
Semua dilakukan secara senyap. Kitu bisa mengurus anak polisi masuk ke perguruan tinggi favorit. Kitu juga menangani permintaan seorang pejabat polisi yang ingin dipindahkan ke bagian cybercrime. Untuk menyelesaikan berbagai urusan, Kitu telepon sana-sini. Dia bisa memanipulasi semua orang. Asistennya, Maran, selalu membantu Kitu mencari informasi terkait. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜட்ஜு கையில கொஞ்சம் பணம் வச்சிருக்காரு. தெரிஞ்ச ஒரு ஜட்ஜு கொஞ்சம் பணம் வச்சிருக்காரு. கொஞ்சம் இருக்கு. சொல்லுங்க சார். ஏதோ சிறப்பா பண்ணலாம். Entah istilah apa yang pantas disematkan pada Kitu. Orang-orang memanggilnya sebagai broker sekretariat, makelar, pialang, perantara, mediator politik, dan lain-lain. Kitu benar-benar licik, picik, dan tengik. Dia juga mencuci uang hitam seorang pensiunan hakim. Kitu mendapat komisi besar dari pekerjaannya itu. Tapi tunggu dulu, Kitu sama sekali tidak rakus. Dia tidak berpoya-poya dengan uang melimpah yang didapatkan. Kitu menggunakan uangnya untuk membantu sesama. Kitu membiayai operasi mata warga miskin, membiayai lapangan olahraga bagi pemuda, membiayai pendidikan mahasiswa tidak mampu, dan lain-lain. Ternyata di tengah kehebatan Kitu, statusnya tetap saja seorang pelayan atau pesuruh di mata keluarga Abhyangkar suami. Kitu ditugaskan oleh istri Abhyangkar untuk mengurus acara puja atau ritual persembahan kepada dewa. Tugas seperti itu sangat kecil bagi Kitu. Acara puja berjalan lancar. Kitu berperilaku seperti orang lugu di hadapan Abhyangkar yang dianggap sebagai tuannya. Abhyangkar tidak mengetahui sepak terjang Kitu. Dia terlalu sibuk dengan urusannya. Maklum saja, Abhyangkar telah berkembang pesat menjadi mediator internasional. Kitu hanyalah pelayan yang biasa membawa minuman untuk Abhyangkar. Besoknya, Kitu kembali beraktivitas seperti biasa. Dia mendampingi para ibu-ibu di tempat tinggalnya mendapatkan pinjaman modal untuk menjalankan usaha industri rumahan. Nama Kitu yang sudah populer sebagai mediator sekretariat membuat semuanya jadi mudah. Kitu melihat sekelompok ibu-ibu lain bertengkar dengan seorang pegawai sekretariat. Pegawai itu sudah mengambil uang suap agar peminjaman modal usaha diterima, tapi hasilnya sia-sia. Mata Kitu tertuju pada seorang wanita yang nampak lesu dan putus asa. Nama wanita itu adalah Fembu, seorang janda yang sedang berjuang melanjutkan hidup setelah bercerai dengan suaminya. Tapi Kitu sama sekali tidak menyapa. Suatu hari, Kitu mendapat informasi dari Maran tentang kematian seorang siswa di kolam renang sekolah. Orang tua korban sangat berduka. Kitu diberitahu petugas otopsi bahwa korban meninggal setelah dilecehkan oleh kepala sekolahnya yang seorang pedofil. Kepala sekolah itu adalah Raja Gopal yang merupakan saudara ipar Abhyangkar. Kitu tidak bisa tinggal diam meski pelaku orang dekat tuannya. Dia mulai melakukan manipulasi dan agitasi. Kitu menghubungi Inspektur Tindivanam yang diketahui sangat mengagungkan kasta. Isu kasta dimainkan. Kitu beralasan ingin membebaskan putra mantan MLA dari kasta Tindivanam. Oleh karena itu, mereka butuh kambing hitam. Kitu menemui Tindivanam secara langsung. Uang 15 lak diberikan sebagai imbalan. Uang membuat Tindivanam tidak banyak berpikir. Tindivanam menyerahkan seorang pemuda yang ditangkap kemarin malam karena kasus narkoboy. Kita sebut saja namanya Anbu. Kitu memberikan Anbu uang 50 lak untuk melakukan sesuatu. Anbu pun pergi ke sekolah Raja Gopal. Dia mengaku sebagai alumni yang ingin meminta restu kepala sekolah karena sedang ulang tahun. Raja Gopal menyambut Anbu dengan ramah di ruangannya. Saat itulah Anbu membunuh Raja Gopal si penjahat kelamin. Kepada polisi dan media, Anbu mengaku membunuh Raja Gopal karena telah menghina kastanya. Anbu siap menerima hukuman apa saja. Kematian Raja Gopal membuat Inspektur Tindivanam ketakutan dan mendatangi Kitu. Tindivanam tidak pernah menyangka pembunuhan dilakukan terhadap ipar Abhyangkar. Kitu melakukan manipulasi lagi untuk menenangkan Tindivanam. Kitu mengaku pembunuhan Raja Gopal atas perintah Abhyangkar karena hubungan mereka tidak baik. Rahasia itu akan tetap aman selama Tindivanam tidak buka mulut. Besoknya, Kitu didatangi Fembu, janda yang sedang butuh pekerjaan. Kitu terlihat kikuk karena sejak pandangan pertama ada rasa spesial saat melihat Fembu. Kitu mempersilahkan Fembu bekerja bersama ibu-ibu yang mengembangkan industri rumahan. Fembu juga difasilitasi sebuah ruangan sebagai tempat tinggal.
Kitu tidak pernah mengungkapkan perasaannya meski banyak momentum berdua, padahal Fembu juga terlihat memiliki perasaan yang sama. Setelah anak buahnya mendesak untuk segera menikah, barulah Kitu bergerak. Kitu dan Fembu pun menikah tanpa pacaran. Acara pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana. Bukannya bulan madu, Kitu justru kedatangan tamu penting dari Delhi, namanya Venkata Murthy, yang merupakan sekretaris pribadi Menteri Lata. Murthy bukan hanya sekretaris pribadi Menteri Pusat itu, tapi juga keponakannya. Tujuan kedatangan Murthy karena sering direndahkan oleh Menteri Lata. Pengabdiannya selama bertahun-tahun tidak pernah dihargai. Murthy ingin mendapatkan kembali rasa hormat dengan cara mengalihkan aset menteri atas namanya. Aset yang dimaksud adalah tanah seluas 300 hektar. Tanah itu bernilai 800 crore karena akan digunakan oleh perusahaan Jepang untuk membangun kawasan ekonomi khusus. Saya akan membayarmu 200 crore jika berhasil, ucap Murthy. Kitu agak ragu mengambil pekerjaan itu, mengingat konsultan politik Menteri Lata adalah Abhyankar. Tapi karena upah yang diterima sebesar 200 crore, Kitu akan mencobanya. Kitu dan Maran memikirkan cara untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Setelah solusi ada di kepala, Kitu mengajak istrinya Fembu untuk pergi berbulan madu layaknya pasangan baru. Bulan madu ala Kitu cukup unik. Dia membawa Fembu ke tempat MLA Sudarsan. Di daerah itulah Menteri Lata memiliki tanah. Kedatangan Kitu yang dikenal sebagai mediator ulung disambut hangat oleh Sudarsan dan semua anggota keluarga. Mereka percaya begitu saja tujuan kedatangan Kitu hanya untuk bulan madu dan liburan. Fembu bingung dengan suaminya yang begitu misterius. Fembu benar-benar belum mengenal Kitu, baik itu kampung halamannya maupun pendidikan Kitu. Tapi Kitu tidak mau membicarakan tentang masa lalunya. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mengetahui semuanya tentang saya, ucap Kitu santai. Malam harinya, Kitu ikut nimbrung bersama MLA Sudarsan dan yang lain. Mereka sedang membicarakan kecerdasan Menteri Lata yang akan mendapat keuntungan besar dari perusahaan Jepang. Kitu mulai melakukan agitasi dan provokasi. Kitu memuji kemuliaan hati Sudarsan yang tidak berpikir untuk mendapatkan keuntungan. Padahal proyek perusahaan itu ada di daerah pemilihan Sudarsan. Kenapa Anda tidak minta bagian ke perusahaan Jepang itu? Ajukan saja petisi ke pengadilan untuk menolak proyek karena akan merusak lingkungan. Pihak perusahaan pasti akan menghubungi Anda. Minta saja 5 crore untuk mencabut petisi itu, ujar Kitu. Sudarsan mengaku tidak tertarik dengan saran Kitu. Selama ini Sudarsan sangat menghormati Menteri Lata bukan hanya sebagai petinggi partai, tapi juga karena telah banyak membantu karir politiknya. Diam-diam Sudarsan mengagumi ide Kitu. Sudarsan menyusun petisi dan mengajukan ke pengadilan keesokan harinya. Kepada media, Sudarsan berbicara lantang menentang proyek kawasan ekonomi khusus karena akan menghancurkan lahan pertanian. Sudarsan telah masuk perangkap. Menteri Lata tidak mengerti dengan tindakan Sudarsan. Ditambah lagi, Kitu menyebarkan isu bahwa Sudarsan ingin mengundurkan diri dari partai. Semua opini dan persepsi dikendalikan oleh Kitu tanpa disadari siapapun. Sudarsan benar-benar dikeluarkan dari partai. Sudarsan jadi kesal. Padahal dia mengajukan petisi agar mendapat uang pelicin dari perusahaan Jepang. Langkah Kitu belum selesai. Dia menelpon Venkata Murthy. Kitu memastikan tanah 300 hektar milik Menteri Lata akan dialihkan ke namanya besok. Syaratnya Murthy harus segera membunuh Sudarsan. Murthy mengikuti petunjuk Kitu. Seseorang disewa untuk membuat masalah dengan Sudarsan di pasar. Lalu menembaknya hingga meninggal. Setelah kematian Sudarsan, Kitu dan istrinya pergi dari sana. Fembu hanya bisa ikut tanpa berani banyak bertanya. Menteri Lata tidak mengerti dengan semua yang terjadi. Dia menghubungi konsultan politiknya, Abhyankar suami. Lata dan Abhyankar sudah mendapat informasi tentang dalang kematian Sudarsan adalah Venkata Murthy. Abhyankar meyakini Murthy membunuh Sudarsan karena berani menentang Lata. Masalah tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Lata tidak ingin citranya hancur. Lata ingin mengalihkan tanah yang akan menjadi lokasi proyek menjadi milik Abhyankar untuk sementara waktu. Abhyankar tidak ingin menjadi penjaga aset klien. Abhyankar menyarankan nama Venkata Murthy sebagai benami. Loyalitas Murthy bisa dimanfaatkan.
Alihkan saja atas nama Murti dulu, nanti tinggal kita ambil lagi saat dibutuhkan, ujar Abhyangkar. Menteri Lata video call dengan Murti tentang aset tanah itu. Pengalihan kepemilikan akan dilakukan besok. Murti dengan senang hati dipercayai untuk menjaga aset. Dalam hatinya, Murti sangat bahagia karena rencana yang dijalankan bersama Kitu sukses. Setelah aset selesai dialihkan, Murti membayar Kitu 200 crore sesuai kesepakatan. Tapi mereka harus tetap waspada karena Abhyangkar sangat cerdas dan licik. Proyek Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK masih menjadi bahan pembicaraan Abhyangkar dan Lata. Abhyangkar menilai pengalihan nama kepada Murti tidak memberikan manfaat apapun. Apalagi proyek itu terus ditentang oleh masyarakat dan media. Abhyangkar menyarankan agar Lata membalikan keadaan. Caranya dengan membatalkan proyek KEK sesuai keinginan publik. Citra baik Lata pasti akan meningkat drastis karena dianggap lebih pro rakyat. Lata mengikuti saran Abhyangkar. Dia mengumumkan ke media bahwa proyek KEK telah dibatalkan demi kepentingan rakyat. Keputusan itu benar-benar membalikkan keadaan. Nilai tanah di lokasi proyek anjlok jadi 30 crore. Murti meminta Kitu mengembalikan komisi yang sempat diterima. Kitu sangat mengutamakan nama baik. Dia mengerti situasi dan mau mengembalikan uang sesuai permintaan Murti. Sikap profesional Kitu yang mau mengembalikan uang Murti menyebar dengan cepat. Abhyangkar mendapat pujian dari rekan-rekannya karena dianggap telah berhasil mendidik Kitu menjadi orang berintegritas. Pujian itu membuat Abhyangkar bingung. Abhyangkar hanya mengetahui Kitu menjalankan usaha industri rumahan bersama ibu-ibu. Kitu itu hanya pelayan, kenapa Murti berurusan dengan Kitu? Tanya Abhyangkar. Rekan-rekan Abhyangkar terkejut karena sepak terjang Kitu belum diketahui bosnya. Mereka mengungkapkan bahwa pembunuhan MLA Sudarsan baru-baru ini diyakini didalangi oleh Kitu. Bukan itu saja, Kitu sangat bisa diandalkan dalam mengurus apapun. Kitu juga pandai mengubah uang hitam menjadi putih. Abhyangkar seperti tidak percaya mendengar semua fakta tentang Kitu. Abhyangkar memanggil petugas khusus yang bekerja di pusat Ram Pandey untuk datang ke Chennai. Ram diberikan tugas untuk menyelidiki Kitu di kantor sekretariat. Pemerintah dan kepolisian akan memberikan dukungan penuh. Abhyangkar juga mencari informasi secara langsung kepada komisaris polisi. Abhyangkar kaget mendengar pengakuan komisaris bahwa pemindahannya diatur oleh Kitu. Asisten Kitu, Maran, dipanggil ke tempat CM. Maran berkoordinasi dengan Kitu. Situasi itu membuat Kitu curiga. Kitu menyadari ada gerakan yang sedang menargetkannya. Kitu harus bersembunyi. Istrinya Fembu juga diminta pergi ke tempat aman bersama seorang wanita bernama Citra. Kitu akan segera menyusul. Sementara Ram Pandey mengumpulkan para petinggi kepolisian Chennai. Ram meminta informasi sedetail-detailnya tentang sepak terjang Kitu selama ini. Penyelidikan tentang Kitu dimulai. Cerita orang tentang Kitu sangat hebat. Kitu disebut sebagai orang yang mengatur kursi menteri, mengatur proyek kereta api, mempertemukan investor dengan CM, mencuci uang hitam para wakil rakyat, dan lain-lain. Kitu mendapat komisi atas jasanya. Setelah dihitung-hitung, Kitu telah menerima uang sangat banyak mencapai 6.236 crore dari berbagai pihak. Kitu telah memanipulasi semua orang, mulai dari orang biasa hingga pejabat tinggi sekelas CM. Kitu melakukan penipuan selama belasan tahun terakhir. Ram melaporkan informasi yang dikumpulkan kepada Abhyangkar. Informasi penting lainnya, Kitu terlibat dalam pembunuhan Raja Gopal. Kitu merencanakannya dengan cerdik. Fakta itu membuat Abhyangkar sangat murka. Polisi bergerak cepat mencari Kitu. Orang-orang dekat Kitu ditahan, mulai dari Fembu selaku istri, penjual kopi di luar kantor sekretariat, dan juga Maran yang selama ini membantu Kitu. Polisi juga berhasil melacak keberadaan Kitu. Semampunya, Kitu berusaha kabur. Tapi dia berhasil ditangkap. Kitu dibawa ke tempat khusus untuk diinterogasi. Terutama terkait uang ribuan crore yang dihasilkan dari pekerjaan memanipulasi orang. Abhyangkar datang langsung menemui Kitu. Abhyangkar menghina Kitu yang sok jenius. Kitu juga dipukul. Ingin sekali rasanya Abhyangkar menembak mati Kitu. Ancaman itu justru membuat Kitu tertawa sinis.
seorang mantan menteri yang pernah menjadi korban sampai gregetan dan menendang Kitu hingga terpental ke tembok. Kitu masih saja tersenyum dengan tatapan penuh dendam. Dia tetap tutup mulut tentang uang ribuan crore. Polisi menyiksa pria penjual kopi, Fembu dan Maran agar memberitahu lokasi penyimpanan uang. Khusus untuk Fembu, polisi terpaksa membebaskannya karena sedang hamil, tapi tentu saja tetap diawasi. Berdasarkan informasi yang didapat dari Maran, polisi bergerak mencari uang-uang yang disimpan. Polisi menemukan banyak uang tunai, tapi nilainya masih jauh dari ribuan crore yang telah dihasilkan Kitu. Uang juga ditemukan dalam rekening ribuan petani, LSM, dan lain-lain. Kitu telah menggunakan uangnya membantu orang-orang miskin untuk biaya pendidikan, pengobatan, dan lain sebagainya. Fakta tentang Kitu membuat Rampande heran. Orang-orang tidak menganggap Kitu sebagai penipu, melainkan pahlawan bagi yang membutuhkan. Kitu telah melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan pemerintah. Latar belakang Kitu menjadi sesuatu yang sangat penting diungkap. Tapi hanya satu foto yang ditemukan tentang masa kecil Kitu. Foto itu menunjukkan Kitu berasal dari daerah Mailaduturai. Ram menanyakan secara langsung kepada Kitu tentang foto itu, tapi Kitu tidak mau berbicara apapun tentang masa lalunya. Dia simpan semuanya sendiri. Lalu siapakah sebenarnya Kitu? Guys, dialah bayi yang ditinggalkan oleh polisi di tempat pembuangan sampah pada tahun 1989. Bayi janda yang diperkaus dan dibunuh itu ditemukan oleh seorang pria tua bernama Subaya. Sosok Subaya dikenal sebagai aktivis sosial. Subaya merawat dan membesarkan Kitu seperti anak sendiri. Kitu diajak ikut bekerja di warung kopi. Kitu tumbuh dan berkembang dengan prinsip-prinsip hidup Subaya. Dia dididik untuk selalu membantu sesama. Ilmu bela diri juga diajarkan sebagai bekal hidup. Sejak kecil, Kitu telah menyaksikan bahwa hukum tidak pernah berpihak pada orang kecil. Contohnya kasus kematian ibu Kitu. Pengadilan selalu menunda atau menggantung kasus itu hingga bertahun-tahun. Pengadilan tidak akan pernah memberikan keadilan. Uang bisa dengan mudah menutup kebenaran. Subaya meminta Kitu tidak pernah melupakan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Terutama Abhyankar suami yang menjadi dalang kejahatan itu. Abhyankar itu bukan manusia, dia rubah yang licik. Siapapun pemenang pemilu, dia akan selalu mengendalikan pemerintahan, ucap Subaya. Ketidakadilan yang banyak terjadi membuat Subaya sering menulis kalimat-kalimat agitasi dan propaganda. Dia menulis kritikan di banyak tempat agar bisa dibaca masyarakat. Kebiasaan itu membuat Subaya ditangkap pada tahun 2004. Subaya kembali sebagai mayat. Kitu melanjutkan hidup merantau ke Chennai dan bekerja serabutan. Setelah waktunya tiba, Kitu mulai bekerja jadi pelayan atau pesuruh di rumah Abhyankar. Sejak saat itulah, Kitu selalu mengawasi gerak-gerik Abhyankar dan mempelajarinya. Kembali ke tahun 2025, Rampande dan anak buahnya tidak bisa menggali masa lalu Kitu. Ram menduga Kitu hanya orang yang mengalami sindrom Robin Hood. Robin Hood syndrome. 6 bulan telah berlalu. Kitu masih ditahan secara tidak resmi. Demi bisa cepat keluar dan bertemu istri yang sedang hamil besar, Kitu membocorkan tempat uang-uangnya disimpan. Polisi bergerak ke tempat pembuangan sampah sesuai informasi yang diberikan Kitu. Di sana ribuan crore uang tunai ditemukan. Perhiasan hingga emas batangan juga ada. Polisi berhasil menyita harta Kitu lebih dari 5.000 crore. Abhyankar kembali menemui Kitu secara langsung. Kitu diolok-olok karena dianggap orang tolol. Kitu akan diseret ke pengadilan dengan 167 kasus penipuan. Setelah puas disiksa, Kitu dan Maran dibawa ke pengadilan. Mereka dibebaskan dengan jaminan. Kitu dan Maran harus datang melapor ke kantor polisi setiap hari. Semua keputusan pengadilan diatur oleh Abhyankar untuk menyiksa Kitu.
Fembu yang menonton berita itu hanya bisa menangis. Hidup Kitu telah hancur. Meski bebas dan bisa bertemu istri, hari-harinya hanya dihabiskan untuk pergi tanda tangan ke berbagai kantor polisi. Abhyangkar berpikir Kitu telah habis dan tidak perlu memikirkannya lagi. Tapi tunggu dulu, kisah Kitu baru saja dimulai. Kitu mengajak Maran untuk bangkit melawan. Bagi Kitu tidak boleh lagi negara berbuat jahat kepada rakyatnya. Sudah cukup bensin dicampur air, sudah cukup rakyat tidak bisa berobat, sudah cukup kesengsaraan dipelihara. Masalah terbesar rakyat adalah tidak bisa mempertanyakan semua ketidakadilan yang terjadi. Kemana mereka harus mengeluh ketika semua barang-barang naik? Kemana rakyat harus melapor jika korupsi dan suap menguasai sendi-sendi kehidupan? Maran, penegak hukum tidak bisa kita harapkan karena mereka melindungi penjahat. Wakil rakyat juga tidak bisa diandalkan. Mereka hanya mengutamakan kepentingan sendiri. Kita tidak boleh diam lagi. Kita harus bergerak sendiri. Dalam waktu seminggu, Abhyangkar akan hancur, tegas Kitu. Kekuatan Abhyangkar sudah diketahui oleh Kitu. Abhyangkar bukan sekedar mediator atau konsultan biasa. Dia memiliki 27 perusahaan industri. Meski begitu, Kitu yakin bisa menghancurkan Abhyangkar dengan perencanaan matang. Orang yang ingin dihancurkan akan jauh lebih berkuasa. Abhyangkar menjadi kandidat utama calon presiden India dari partai penguasa. Informasi itu menyebar dengan cepat. Media menggambarkan Abhyangkar sebagai sosok yang memiliki pendirian teguh dan berdedikasi tinggi. Kitu mulai bergerak menjalankan rencana. Kitu menyadari setiap gerakannya diawasi oleh intel polisi. Tapi Kitu bisa memperdayai mereka. Kitu mencairkan uang yang disimpan dalam bentuk Bitcoin. Misi yang akan dijalankan membuatnya memanggil beberapa orang yang selama ini telah dibantu. Sehari-hari Kitu dan Maran tetap pergi tanda tangan ke kantor polisi atau menghadiri sidang di pengadilan. Itulah yang membuat rencana Kitu tidak terendus polisi. Serangan pertama Kitu adalah mengganggu sistem produksi pabrik milik Abhyangkar. Rampande menugaskan anak buahnya untuk lebih teliti mengawasi Kitu. Tapi Kitu memang terlihat tidak melakukan apa-apa. Penjagaan lebih diperketat pada aset-aset milik Abhyangkar. Dengan kecerdasan, kecerdikan, dan kejeniusannya, Kitu masih bisa meledakkan 3 pabrik milik Abhyangkar. Polisi tidak bisa menyalahkan Kitu yang terpantau sedang berada di kuil. Ram sampai bingung sendiri. Ditambah lagi sebuah kontainer yang akan menuju pabrik Abhyangkar mengalami kecelakaan. Kontainer itu berisi sapi-sapi yang diperdagangkan secara ilegal. Media mulai buka mata tentang kejahatan Abhyangkar. Nama baik Abhyangkar hancur. Rumah Abhyangkar juga digerebek. Abhyangkar jadi khawatir serangan yang menargetkan dirinya bisa membatalkan pencalonan presiden. Menteri Lata memastikan semuanya akan baik-baik saja. Lata menugaskan Rampande untuk segera menangkap Kitu. Meski Kitu tetap diawasi, buktinya banyak serangan yang menargetkan kehancuran Abhyangkar. Seperti biasa, Kitu dan Maran sedang menghabiskan waktu pergi melapor ke kantor polisi. Kebetulan petugas yang mengurus masalah itu sedang di luar. Mereka menunggu sambil minum di warung kopi. Rampande bergerak ke tempat Kitu. Polisi setempat diminta tidak membiarkan Kitu pergi. Kitu menyadari ada yang tidak beres. Pada saat polisi mendekatinya, Kitu membela diri. Kitu mengalahkan belasan polisi yang ingin menangkapnya. Ram dan pasukan terlambat sampai. Kitu sudah kabur melarikan diri. Kitu dan Maran pergi ke tempat rahasia sesuai rencana. Dari sanalah misi sebenarnya dimulai. Kitu menugaskan wanita pendamping VIP Nandini untuk menculik putra orang terkaya di India, Feroz, yang mendanai Abhyangkar menjadi calon presiden.
Nandini berhasil menjalankan tugas itu dengan baik. Kitu kemudian menugaskan salah satu hacker terbaik, Papu, untuk menelpon miliarder Feroz melalui sambungan rahasia. Kitu menuntut agar pencalonan Abhyangkar sebagai calon presiden dibatalkan. Jika tidak, maka putra Feroz akan dibunuh. Feroz tidak berdaya. Dia menelpon Abhyangkar dan mengomelinya. Gara-gara Abhyangkar, putra Feroz telah diculik. Feroz akan mencabut dukungannya. Feroz kembali ditelepon oleh Kitu. Kali ini Ram dan timnya bisa melacak panggilan itu. Tapi butuh waktu untuk mengetahui lokasi Kitu. Tidak berselang lama, semua server berhasil diretas. Kitu muncul dengan wajah tersembunyi di berbagai saluran televisi untuk berbicara kepada seluruh penduduk India. Halo. Kitu mengungkapkan sedang mengupload data sebesar 213 GB yang telah dikumpulkan selama 12 tahun terakhir. Data itu tentang penyebab kemiskinan yang merajalela di India. Sumber masalah India adalah korupsi. Rakyat sering dijarah melalui pajak atau denda lalu lintas. Sementara saat rakyat kesusahan, negara tidak peduli. Para penguasa sibuk mencari celah untuk terus melakukan korupsi. Rakyat sengaja dibuat tidak berdaya agar sekelompok orang bebas melakukan kejahatan. Salah satu orang yang mengatur semua itu adalah Abhyangkar. Penegak hukum hanya menangkap orang-orang yang diizinkan penguasa. Media memberitakan sesuai pesanan. Data yang akan saya bagikan berisi para penjahat sistem. Semua praktik korupsi mereka dan buktinya sangat lengkap. Tapi saya tidak tahu apakah pengadilan akan menghukum mereka. Rakyat harus bersatu untuk memastikan mereka dihukum, ucap Kitu. Data yang dipublikasikan Kitu sudah bisa diakses publik. Papu dan Maran pergi bersembunyi ke tempat lain. Hanya Kitu yang masih berada di sana untuk menyelesaikan semuanya. Media dan semua pihak tercengang melihat data yang dipublikasikan Kitu. Korupsi yang dilakukan Abhyangkar bersama para pejabat sangat besar mencapai 68 lakh crore. Fakta itu mengguncang India. Nama Abhyangkar dicoret dari daftar calon presiden. Abhyangkar dibuat hancur sehancur-hancurnya. Priyanka is no more a presidential candidate. Sementara itu, lokasi Kitu berhasil dilacak di sebuah bangunan di pinggir kota Chennai. Ram dan pasukannya pergi ke sana. Tapi tidak mudah bisa menangkap Kitu. Lokasi yang menjadi target telah dipenuhi ranjau aktif. Lokasi tempat Kitu berada sudah dikepung. Kitu menelpon Ram meminta Abhyangkar datang. Hanya dengan cara itu, putra Feroz akan dilepas. Abhyangkar terpaksa datang ke lokasi. Dia masuk ke tempat Kitu sesuai instruksi. Kitu pun memerintahkan orangnya untuk melepas putra Feroz yang diamankan di tempat lain. Selanjutnya, Kitu mengikat Abhyangkar di kursi. Kitu tidak mau mendengar permintaan Ram untuk melepas Abhyangkar dan menyerah. Kitu masih harus menyelesaikan urusan dengan orang jahat itu. Abhyangkar masih saja sesumbar di hadapan Kitu. Abhyangkar yakin data korupsi yang sudah dipublikasikan Kitu tidak akan berguna. Paling-paling hanya akan menjadi obrolan sesaat. Kitu sangat menyadari pengaruh Abhyangkar yang bisa dengan mudah akan lolos dari jeratan hukum. Dia tidak ingin mengampuni Abhyangkar. Selain telah merusak kehidupan banyak rakyat, Abhyangkar juga telah menghancurkan hidup Kitu. Dendam pribadi Kitu bukan hanya untuk ibunya, tapi juga demi rakyat banyak. Oleh karena itu, Kitu memutuskan untuk menghukum Abhyangkar dengan tangannya sendiri. Kitu membunuh Abhyangkar saat itu juga. Mendengar suara tebasan golok, Ram menyadari Abhyangkar telah dibunuh. Lokasi Kitu dibredel dengan senjata. Hebatnya, Kitu gagal ditangkap. Kitu telah berhasil melarikan diri. Ram kehilangan jejak Kitu. Istri Kitu, Fembu yang sudah melahirkan juga menghilang. Itu artinya Kitu telah pergi membawa istri dan anaknya ke tempat jauh. Mungkin untuk memulai hidup baru atau misi baru. Film berakhir di sana. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Wassalam semuanya.